Apa bedanya sama klinik? Klinik itu sesuatu yang nggak ada diada-adakan. Contoh jenglot, udah gitu aja. Orang mau tidur ini ada fasenya rapid eye movement atau REM. Itu kalau kalian lihat orang baru tidur, itu kalau kalian lihat orang baru tidur dalam hipnotis ya, apalagi ya, aku instruktur hipnotis certified. Karena faktanya orang yang ketindihan itu rata-rata ngedenger suara setan atau ngelihat setan depan. Ngelihat sosok, iya. Ya, memang betul. Karena gini loh teman-teman, kalian mungkin banyak nonton konten-konten yang kemarin-kemarin ya, konten-konten horor di YouTube berseliweran lah ya. Misleadnya kebanyakan udah nggak karu-karuan teman-teman. Padahal tanpa kalian tahu. Jadi teman-teman, inti dari ketindihan ini adalah badan kita, kesadaran fisik kita itu nggak sinkron sama kesadaran spiritual kita atau astral, kesadaran astral lah. Nah, oke, nggak perlu basa-basi, tetap stay di channel ini dan mampir juga di channel sebelah karena di sana ada Bang Robi. Aku salah pakai kaos, tapi aku pakai gitu kan gimmicknya Bang Robi. Oke gitu. Jadi teman-teman, selain di kisah dunia lain, aku juga mau promoin channelnya Bang Robi nih. Ada bisikan gaib di situ juga ada aku kadang-kadang. Sering sih. Jadi kali ini di kisah dunia lain. Aku mau ucapin selamat buat para member yang telah bergabung sama kisah dunia lain. Selamat kalian dapat ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat buat kehidupan kalian. Dan juga yang selalu nonton channel kita ya, thank you banget buat kalian. Udah ninggalin komentar-komentar, nge-like video kita, nge-share. Seminggu bisa di-share 300-500 kali satu video kita ini. Jadi aku makasih banget. Pernah ini ya? Pernah ketindihan ya? Pernah, sering. Siapa yang nggak pernah? Makanya aku pakai ini juga. Karena kemarin itu asistennya abang itu cerita sama aku, dia itu hampir setiap tidur ketindihan. Oh. Nah, memang seperti itu. Nah, kalian penasaran nggak fenomena ketindihan itu seperti apa? Karena banyak sekali kontroversinya. Ada yang bilang didudukin setan, ada yang bilang didudukin sapi. Oke, kalian mau tahu? Kita bakalan bahas, dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Oke, karena temanya ini ketindihan, jujur aku sendiri tuh sering ngalamin ketindihan. Tapi udah belakangan ini sih udah ya rada lama lah. Cuman yang aku penasaran adalah ketindihan ini kan sering diindikasikan ketindihan setan, ya kan? Itu kan secara mitos dan budayanya yang beredar di masyarakat luas. Tapi yang aku baca juga dari artikel itu ada penjelasan ilmiahnya nih, yang dinamakan sleep paralysis, gitu kan? Coba jelasin penjelasan ilmiahnya sedikit aja seperti apa itu? Itu tuh tubuh terkunci di mana ada fenomena di dalam otak katanya kayak gitu. Ya, kayak katanya otak kena trik ya. Oke, terus kita bakalan bahas yang mana dulu nih? Kita bahas ini aja dulu aja, perbedaan di mitos sama sainsnya dulu aja. Oke, singkat aja langsung, singkat padat jelas. Mitosnya adalah, enggak, aku harus kasih ini dulu, kasih kerangka berpikir awal dulu. Tahu nggak kalian bedanya mistis sama klinik? Tahu nggak kalian bedanya? Jadi gini, mistis itu asal katanya itu dari mist di dunia barat. Mist itu adalah kabut, berarti sesuatu yang masih belum jelas, tertutup kabut, itu namanya mistis. Sama juga misteri, asal katanya dari mist alias kabut. Apa bedanya sama klinik? Klinik itu sesuatu yang nggak ada diada-adakan. Contoh jenglot, udah gitu aja. Itu barang nggak ada diada-adakan sebenarnya. Nah, seperti itu. Ini antara dunia mistis timur dan dunia sains barat sebenarnya nggak bertolak belakang kalau aku bilang. Kenapa? Fenomena ketindihan atau sleep paralysis ini memang dua fenomena itu. Yang pertama adalah otak kita tertipu karena badan kita bangun saat otak kita udah mengunci posisi tubuh. Jadi gini, penjelasan singkatnya yang mudah dipahami adalah saat orang mau masuk ke fase tidur. Saat orang mau masuk ke fase tidur, nggak mungkin dong kita ketindihan di fase bangun, itu nggak mungkin. Itu langka sekali. Nah,
orang mau tidur ini ada fasenya rapid eye movement atau REM. Itu kalau kalian lihat orang baru tidur, itu kalau kalian lihat orang baru tidur dalam hipnotis ya, apalagi ya, aku instruktur hipnotis certified. Merem, nanti kelihatan tuh bola matanya gerak-gerak tuh, tek 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 tek, tek, cepet pokoknya. Nah, nanti begitu fase REM itu udah terjadi, otak kita bakalan ngunci, tek, ngunci badan kita. Supaya apa? Badan kita kan tidur ya. Kalau kita terlalu jalan-jalan segala macem, bisa jatuh dari kasur contohnya, bisa ketimpa sesuatu dan apapun itulah ya yang berbahaya. Makanya badan kita dikunci sama otak biar nggak bergerak. Seperti itu. Nah, saat kita masuk ke fase badan terkunci itu, kadang kesadaran kita itu kembali lagi. Kesadaran kita itu kembali lagi kayak yang kembali lagi. Tapi otak kita masih mengunci badan kita. Itu sains barat seperti itu. Menjelaskannya seperti itu. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin terjadi. Bahkan kalau itu diterus-teruskan, itu kan kita sadar saat posisi otak kita udah mengunci badan kita. Berarti kesadaran kita ada dua nanti jadinya. Ada kesadaran fisik dan ada kesadaran astral. Itu nanti naiknya ke astral projection lagi. Nah berarti kan sama aja. Ini juga mistis ini. Astral projection aja gimana nggak bisa terukur kok. Sedangkan di dunia timur, mistisnya dunia timur, katanya apa? Ketindihan setan. Ketindihan setan. Itu juga nggak salah. Coba bayangin teman-teman. Ini gini. Karena faktanya orang yang ketindihan itu rata-rata ngedenger suara setan atau melihat setan depan. Melihat sosok, iya. Ya kan? Gini penjelasannya. Kita mau masuk fase tidur. Otak kita udah ngunci, badan kita udah ngunci. Tapi kembali lagi kepada penelitian barat itu tadi. Kesadaran kita hadir kembali. Nah, ini kan bukan kesadaran fisik. Karena kalau kesadaran fisik, kita bisa dong gerakin badan-badan kita semuanya. Tapi kesadaran astral lagi-lagi. Kesadaran astral kita yang bangun, ya kan? Kesadaran astral kita yang bangun, akhirnya apa? Ya wajar kalau kita lihat yang namanya setan segala macem nindihin kita atau mau ganggu kita. Atau kebalikannya. Kesadaran astral kita melindungi kita dengan cara kembali karena kita mau dicelakai oleh makhluk-makhluk yang datang ke kita itu. Mau diganggu lah ibaratnya, ya langsung kelihatan kayak gitu. Jadi itu bukan hal yang bertentangan kalau aku bilang. Itu dua hal yang memang sama sebenarnya. Sistemnya atau cara kerjanya sama, tapi penjelasannya aja yang berbeda. Nah seperti itu. Jadi ini bukannya tradisi barat salah atau tradisi mitos-mitos budaya ya. Atau tradisi timur yang salah. Enggak, dua-duanya bener. Cara kita mengerti aja yang harus. Cara mengerti ya. Iya, cara memahami. Tapi kayaknya kebanyakan di luar sana pasti percayanya ya ketindihan setan. Kalau ketindihan tuh ya pasti yang dilihat tuh setan, nggak berfokus kepada yang penjelasan ilmiahnya gitu kan. Iya, karena betul. Ya itu balik lagi kan yang dilihat itu kan sosok hantu, sosok setan gitu. Yang aku penasaran kenapa ketika ketindihan atau sleep paralysis itu yang muncul sosok hantu. Kenapa nggak yang lain gitu? Sering ada yang lain juga. Tapi kenapa yang muncul adalah sosok hantu? Balik lagi tadi adalah kesadaran astral. Kesadaran astral kita itu ada di otak juga teman-teman. Namanya adalah kelenjar pineal gland namanya. Itu aktif banget. Nanti coba teman-teman kalau punya om, tante, orang tua dan lain sebagainya yang sudah berumur 50 tahun ke atas, nanti kasih tahu, tanya sama mereka ya. Kalau mereka tidurnya normal, itu antara jam 2, jam 3, jam 4, itu pasti sering kebangun. Kenapa? Ada yang memahaminya secara rasa, oh ini aku udah separuh baya, separuh hidup segala macam, aku diingatkan untuk ibadah. Ada yang memahaminya seperti itu. Sedangkan di penelitian barat itu tadi balik lagi, kelenjar pinealnya aktif setiap jam-jam tersebut. Nah, aktifnya jam-jam tersebut, aktifnya kelenjar pineal itu kan juga harus ada rangsangannya. Siapa tahu memang dua-duanya sama bareng. Dapat rangsangan dari cahaya ilahi. Dan kemudian kelenjar pinealnya aktif di jam-jam tersebut, sama juga yang dilihat kan setan. Kalau memang barat yang benar, gini dah, kalau seumpamanya ilmu barat itu yang benar 100% absolut, jelaskan fenomena sleepwalking. Sleepwalking itu jalan sambil tidur itu. Kan matanya tertutup.
Tapi dia jalan. Jalan nggak nabrak dong. Itu gimana? Berarti penginderaan kalian itu secara apa? Secara mata kah? Enggak seperti itu, enggak seperti itu. Ada penginderaan lain yang kalian nggak tahu. Seperti itu. Menarik banget. Tapi ya sih kalau aku ketindihan ya aku pribadi, iya suka juga ngelihat sosok yang seram. Kadang kayak nindihin atau kayak dikejar atau bahkan ngedengar suara. Itu termasuk gejalanya juga kan. Terus Betul. aku nggak tahu ya itu tuh bisa dikontrol atau enggak. Cuman dulu aku sangat takut kan. Karena kita mau teriak tuh kayak udah bersuara tapi ternyata nggak ada suara. Ya kan? Terus kayak mau ngebangunin diri tuh susah, nggak bisa gitu. Tapi akhirnya aku nemu cara aku mengontrol itu. Jadi kalau aku ketindihan, aku udah tahu apa yang harus aku lakuin. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang tahu juga nggak sih caranya atau kalian masih panik dan sebagainya, tetap panik gitu kan. Cuman caranya gimana? kalau aku tuh aku sadar nih kalau udah mau serem kayak gitu, udah ngelihat sosok yang serem atau ngedenger suara, itu aku tahan nafas. Oke. Aku tahan nafas, bener-bener kayak ditahan banget, terus nanti aku ngejutin diri, dan aku harus langsung bergerak pindah posisi. Oh, langsung pindah posisi. Pindah posisi, atau kalau enggak itu bisa pas aku udah berusaha nih ngebangunin diri. Kalau nggak pindah posisi itu kayak masuk lagi ke ketindihan itu. Masuk ke fase itu lagi kayak udah kan namanya kayak sambil ngantuk kan. Misalnya kayak kita merem lagi tapi belum pindah. Masuk lagi ke fase itu, jadi harus ngejutin diri lagi kayak gitu. Terus sama gejala lain itu kan kayak kita kayak yang sesak nafas, kayak ngos-ngosan gitu kan. Kayak kecekik, mau ngomong susah padahal kayak udah berusaha teriak. Yang menjadi pertanyaan aku, kenapa gejala itu muncul di saat ketindihan? Loh, itu memang gejala yang muncul di saat ketindihan dan muncul di gejala saat kita melatih sukma kita. Loh, itu memang iya itu. Itu melatih. Makanya kalau disebut tadi ada tips-tips untuk mengejutkan diri, nahan nafas segala macam, itu dalam dunia hipnotis barat disebut dengan namanya anchor. Itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Nah, aku tahu sendiri aja itu. Ya, itu semua ada ilmu teorinya. Karena jadi ilmu teori dan kemudian ilmu lapangan ini harus sinkron dua-duanya. Ilmu anchor itu sama kayak kalau aku mau masuk ke meditative state, itu bisa dibalik. Itu bisa dibalik. Kita mau mencapai ketenangan, meditasi segala macam, diem duduk itu kan kita kan susah ya, perlu kondisi yang ideal. Kalau kita udah tahu anchornya, kita bisa masuk itu dengan secara sekejap. Sama kalau kita sudah masuk ke kondisi itu secara sekejap, kita juga bisa keluar secara sekejap kalau kita pasang anchor seperti itu. Iya lagi. Ya, memang seperti itu. Tapi bener gak sih yang dilakuin tuh kayak gitu? Beda-beda, anchornya bisa beda-beda. Anchornya bisa beda-beda. Coba aku penasaran teman-teman, tolong komen kalian kalau ketindihan itu reaksinya kayak gimana untuk berusaha membangunkan diri. Siapa tahu kan kita bisa jadi sharing juga kan. Betul. Pengalamannya tuh kayak gimana. Soalnya kalau aku pribadi ya kayak gitu, ya cari-cari tahu sendiri aja. Aku ya nggak tahu ya kalau ditanya itu dari mana. Cuman pas dicoba, intinya aku harus ngejutin diri aja. Betul. Sama pindah posisi. Betul. Memang betul. Karena gini loh teman-teman, kalian mungkin banyak nonton konten-konten yang kemarin-kemarin ya, konten-konten horor di YouTube berseliweran lah ya. Misleadnya kebanyakan udah nggak karu-karuan teman-teman. Padahal tanpa kalian tahu, baik yang suka dengan konten-konten misteri atau yang apa itu konten misteri bohong, pesulap merah gitu aja terus, pasti bilangnya kan gitu. Saat kalian tahu itu ya, di dunia barat dan kedokteran, ini udah saling melengkapi. Kalian tanya Dokter Tirta itu loh, Dokter Tirta Pepeng itu loh. Beliau itu juga kenal kok namanya meditasi aktif dan meditasi pasif. Ya ada ilmunya, karena ini emang sudah dikembangkan, ada ilmunya. Dan ingat teman-teman, ilmu itu repeatable, bisa diulang kalau caranya benar. Seperti itu. Makanya jangan anti sama ilmu barat atau anti sama ilmu timur. Yang aku anti satu-satunya, aku anti itu jadi tolol sih. Aku nggak mau sih jadi orang tolol. Gitu sih. Nah, kalau ketindihan ini sebenarnya ada nggak sih faktor-faktor tertentu atau faktor utamanya? Faktor utamanya? Oke, gini. Pada intinya, kenapa kita ketindihan? Karena kesadaran kita nggak sinkron sama tubuh kita. Udah, titik di situ aja. Sebabnya bisa lain-lain. Sebabnya bisa intervensi dari setan, let's say setan, atau intervensi dari fenomena di otak kita, seperti otak ngunci stang, nggak bisa gerak lagi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, inti dari ketindihan ini adalah
badan kita, kesadaran fisik kita, itu nggak sinkron sama kesadaran spiritual kita atau astral, kesadaran astral lah. Nah, caranya itu mensinkronkan keduanya, mensinkronkan kesadaran fisik dan kesadaran spiritual seperti itu. Nanti ya teman-teman ya, kalau kalian udah mencapai sinkronisasi keadaan itu, ada setan pun kalian masuk ke suatu tempat. Let's say Villa Angker lah ya. Kita masuk ke Villa Angker. Setan itu nyingkir loh. Serius beneran. Setan itu ya udah, aku paham. Kamu di sini paham juga, aku paham. Kamu di sini juga nggak lama. Ya udah saling paham aja. Akhirnya kan nggak ada gangguan apa-apa. Ya gitu. Kira-kira. Tapi bukan kayak gangguan mereka punya gangguan tidur tersendiri nggak sih? Atau kalau misalnya aku kadang menyadari nih kalau aku tidurnya terlentang, kadang secara nggak sengaja gitu. Ya. Beberapa kali tuh gara-gara, menurut aku ya, gara-gara tidurku tuh terlentang jadinya kayak ketindihan kayak gitu. Ya, itu masih boleh ya tidur terlentang. Yang nggak boleh itu tidur telentang. Tidur telentang. Waduh, itu nyangkut gitu. Jadi ya itu mungkin ada beberapa faktor ya. Kalau menurutku posisi tidur itu ngaruh. Posisi tidur memang ngaruh juga. Makanya Kanjeng Nabi ada ngajarin kita, ayo coba kalian tebak miring kiri atau miring kanan. Itu ada itu caranya diajari Kanjeng Nabi. Terus habis itu kalau seumpamanya kita udah mau memasuki fase tidur, kan ada orang yang doa mau tidur ya kan. Ya udah, itu juga melatih kesadaran kita untuk, tapi kalian tahu nggak artinya doa mau tidur seperti apa? Gimana doa mau tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu apa artinya? Coba kalian kasih tahu artinya apa? Bismika Allah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma ahya wa bismika amut. Coba kalian kasih tahu aku apa itu artinya. Dan itu kalau kalian udah tahu artinya, diulang-ulang terus, itu bakal punya kesadaran untuk itu gitu loh. Kesadaran untuk fenomena tidur itu. Jadi nggak usah khawatir sih sleep paralysis, nggak usah khawatir kalau aku bilang. Bahkan kalian bisa latih itu. Contoh lah, kalau si Reza, si asistennya Abang itu nyetir itu dia juga sama meditasi pasif. Jadi kayak pikirannya kosong tapi dia aktif. Tapi dia nyetirnya bener. Tahu-tahu lamunan, kayak melamun, daydreaming seperti itu. Itu meditatif loh itu. Nah, tadi udah ada beberapa faktor yang udah kita bahas ya kan untuk penyebab ketindihan itu. Kira-kira ada nggak sih tips dan trik untuk menghindari ketindihan? Oke. Tips dan trik untuk menghindari ketindihan. Satu aja. Kan tadi nggak sinkron ya antara fisik dan astral. Sinkronkan. Gimana cara mensinkronkannya? Ada 2 macam meditasi yang bisa kalian lakukan. Satu meditasi aktif, kedua meditasi pasif. Meditasi aktif itu bisa kalian lakukan setiap hari sepanjang kalian beraktivitas. Itu bisa dilakukan. Contoh lah, kalian gini teman-teman, kalau meditasi aktif itu intinya fokus. Coba gini, kalian pernah nggak di satu ruangan memandang benda tertentu, korek lah ya, let's say korek taruh di meja. Pokoknya barangnya jangan gede-gede, barang segitu aja, pandang itu terus. Bisa nggak kalian nggak distract pikiran kalian mikirin yang lainnya? Bisa nggak kalian berfokus itu? Aku challenge kalian, nggak usah lama-lama, 15 menit aja. 15 menit aja. Nanti saat kalian sudah fokus ke barang itu, semua bisa kalian, ibaratnya ya, bisa kalian zoom ke diri kalian. Entah itu suara cicak jalan, entah itu udah jangan yang gitulah. Suara detak jam aja, suara detak jam dulu. Terus habis itu ada suara orang ngobrol di kejauhan, itu bisa sampai kedengaran di telinga kita, serius beneran. Itu namanya meditasi aktif. Sedangkan meditasi pasif seperti apa? Meditasi pasif lebih kepada hal-hal yang berbau spiritual, kayak kita doa, duduk, termenung, kemudian berzikir dan lain sebagainya. Itu namanya meditasi pasif. Teman-teman, itu sudah ada penelitiannya di dunia barat untuk mensinkronkan, bukan cuma menghindari sleep paralysis, tapi mensinkronkan manusia supaya menjadi manusia yang utuh. Apa sih manusia utuh yang amil itu, yang amil muka amil? Itu ya ini nggak terkait dengan agama ya. Aku nggak berani aku kalau mengaitkan langsung dengan agama. Tapi gini, manusia yang utuh itu yang ini otaknya, kemudian hatinya dan lisannya serta perbuatannya ini berjalan searah. Seperti itu. Kalau kalian latih seperti itu,
insya Allah hidup kalian mudah kok, seperti itu aja. Ini apa ini, sleep paralysis kok jadi sampai hidup-hidup segala. Udah ada lagi. Oke. Nah, coba aku juga pengen tahu sih kalau teman-teman di sini. Ini kan kisah dunia lain, ini kan buat sharing ya, buat sharing teman-teman ya. Coba saling berbagi sama kita, kasih kita tips-tips yang lainnya biar dibaca sama orang-orang lain yang nonton video ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.